Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil, Ketua FK2S serta Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru kelas 1 dan kelas 4. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berada di depan ini bukan sudah menguasai materi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Hanya kebetulan dari Galis itu yang diutus kabupaten, saya dengan Pak Haji Jufri. Saya sebenarnya hanya mewakili. Yang ditugaskan itu sekolah yang sekolah penggerak seperti Pak Haji Jufri, kemudian Putri. Kemudian karena Putri mungkin berhalangan, saya yang ditugaskan oleh Pak Korwil. Setelah sampai di kabupaten, ternyata 2 orang itu punya kewajiban setelah ikut. Kemudian bukan hanya yang kepala sekolah 2, kemudian ada gugus, ketua gugus juga sudah hadir, itu juga punya kewajiban. Kewajiban yang pertama memahami untuk dirinya sendiri. Jadi saya belajar setelah dari kabupaten belajar untuk berusaha memahami. Yang kedua menularkan kepada teman-teman guru di sekolah. Saya alhamdulillah sudah di bawah ketika itu sudah. Yang ketiga menyampaikan ke guru-guru lain di gugus. Maka pada saat ini dengan Formula FK2S dan nanti di gugus pendalamannya mungkin nanti di gugus. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya acara pada hari ini hanya ingin memastikan apakah sekolah Bapak Ibu itu sudah membaca atau memahami instruksi atau surat edaran dari kementerian. Ini ada 2 surat edaran. Ini dari dinas, kemudian yang kedua ini dari kementerian. Nah, ini ada surat edaran tanggal 19 April tahun 2002. Tujuannya kepada kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten kota, kepala sekolah dan guru. Jadi karena surat dari kementerian itu tidak dinas untuk memastikan apakah surat dari dinas itu oleh guru-guru dibaca. Karena ini terus terang di grup kepala sekolah Pak Korwil sudah mengedarkan, tapi kepala sekolah sudah komen, ya Pak, ya Pak. Kemudian ada edaran lagi memperkuat surat edaran dari kementerian, surat dari kepala dinas tanggal 13 Mei. Itu ingin memastikan apakah sekolah sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini. Tanggal 18 Juli itu di Kabupaten Pamekasan wajib melaksanakan untuk kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan materinya kita masih gampang, sudah katanya Pak Haji Jufri tadi. Materi yang untuk kurikulum 13 di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada. Tinggal kita apakah kita sudah membuka dan memahami dan mempelajarinya. Ternyata kita termasuk saya sendiri itu selalu nunggu. Padahal di akun belajar ID itu di akun belajar itu sudah ada
ada surat pemberitahuan, tapi kita tidak membuka. Walaupun di grup kelas sekolahnya Pak Korwil sudah nge-share, hanya ya Pak tidak dibuka. Jawabannya ya Pak, tapi tidak dipahami. Contohnya ini hari ini kan tentang kurikulum pelaksanaan kurikulum merdeka. Sebelum sekolah melaksanakan kurikulum merdeka, ini tahap awalnya sekolah mendaftarkan diri menjadi sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Ada 3 pilihan. Yang pertama mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Di Kabupaten Pamekasan ada yang mendaftar mandiri belajar. Itu karena isinya sama. Yang dilakukan antara mandiri belajar dan mandiri berubah sama, maka dengan dinas dan kementerian itu masih diberi kesempatan untuk merubah pendaftaran tadi menjadi mandiri berubah. Ya, ini langkah-langkah yang disampaikan yang harus dilakukan di sekolah ini. Pertama, unduh install, sudah tadi sebenarnya bisa sudah. Saya di Kepulauan 3 itu setelah ada edaran ini, saya langsung memberikan kepada teman-teman di sekolah itu untuk menginstal. Sudah saya kumpulkan, ayo kita bersama-sama menginstal bersama-sama. Sudah. Waktu itu ada kerepotan akun belajarnya masih bingung, ada yang lupa password, ada lupa sandi, termasuk saya passwordnya hilang. Saya sudah di akun belajar itu ada bantuan, sudah saya klik bantuan, lewat email sudah ada jawaban. Untuk memproses mengganti itu bingung. Di email itu ada perintah silahkan hubungi operator, sudah sampai operator. Operator bisa juga bingung. Di sana kan ada password ya, bagi yang akun belajarnya nanti kalau ada yang lupa sandi, ini pengalaman saya. Kita ngirim bantuan lewat di akun belajar itu ada menu bantuan, kirim bantuan lupa password. Biasanya 1 minggu itu sudah ada jawaban, berlalu 1 minggu. Kemudian jawaban itu langsung masukkan ke email Gmail. Saya tahunya itu dari Pak Hodai. Pak Hodai itu pengalaman Hodai Bedianton Darulum. Saya sudah beberapa kali sampai ngirim 3 kali ke bantuan itu tidak bisa melakukan perubahan reset password. Akhirnya saya minta pengalaman Pak Hodai, alhamdulillah bisa. Jadi bagi yang passwordnya lupa, di akun belajarnya lupa, bisa baik Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan ini cuman sedikit, mungkin tidak membutuhkan waktu lamanya, melanjutkan dari Pak Jupri tadi, yaitu tentang aksi nyata. Aksi nyata tadi Bapak Ibu sudah memahami, menyimak bersama dan mengerjakan bersama tentang pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri itu targetnya apa menurut Bapak Ibu gimana? Apa targetnya menghijaukan itu apa memahami? Jadi kalau hanya menghijaukan ya seperti tadi, seret pemahaman, ketika reflektif, sudah hijau, tapi paham tidak? Ya, kalau saya tidak paham.
Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Jufri sudah menjelaskan tentang modul pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri itu sesuai dengan edaran yang dari dinas atau kementerian yang harus kita kerjakan. Ini di bawah ada 7 topik yang harus diselesaikan. Dari tiap topik ini ada beberapa modul, dari beberapa modul ada beberapa materi. Jadi 7 topik, kemudian ada modul, isinya ada materi, pemahaman, kita reflektif. Kalau sudah itu dikerjakan, di sini sudah warna hijau, maka kita masuk kepada langkah berikutnya, yaitu aksi nyata. Kalau ini masih belum hijau, ini menu ini diaktif, jadi masih biru. Jadi kalau sudah yang di atas sudah hijau semua, maka kita masuk pada aksi nyata. Nah, pelatihan aksi nyata. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa aksi nyata? Sebenarnya ya, kalau Bapak Ibu aktif, rajin mengunduh di internet, ini ada panduan tentang platform Merdeka Mengajar yang ada di sana. Kita langsung saja, karena tadi pelatihan mandiri sudah dibahas oleh Pak Jufri, kita langsung pada aksi nyata. Apa aksi nyata? Apa yang harus dikerjakan, yang harus kita kerjakan di aksi nyata ini? Aksi nyata merupakan bentuk praktik pemahaman guru terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri, sekaligus aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Jadi di sana ada 7 topik kan. Setiap selesai mengerjakan satu topik itu ada aksi nyata. Seperti apa aksi nyata? Nanti akan saya jelaskan. Perlu diperhatikan bahwa guru perlu melakukan aksi nyata terlebih dahulu. Setelah melakukan aksi nyata, guru mendokumentasikannya ke dalam buku tertulis. Jadi pemahaman Bapak Ibu tentang Merdeka Belajar, modul-modul atau topik itu nanti dilakukan dalam bentuk aksi nyata. Aksi nyata seperti apa? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ada aksi nyata, kemudian rincian, baca detail kegiatan, kemudian klik tanda silang. Maupun baca dikit bisa baca lebih dikit. Langsung saja pada platform Merdeka Mengajar tadi. Jadi saya bilang, aksi nyata itu bisa dilakukan apabila modul pelatihan sudah hijau. Kalau salah satu dari ini modul pelatihan Merdeka Belajar ini ada 5 modul. Apabila salah satu dari modul ini belum hijau, berarti belum selesai. Maka kita tidak bisa melakukan aksi nyata. Aksi nyata itu ada 2 kegiatan. Ini pilih salah satu. Jadi kalau di HP Bapak Ibu, karena satu topik itu tadi hanya yang dibahas satu modul, di aksi nyatanya saya yakin tidak bisa dibuka. Bisa dibuka. Cuma yang dibuka HP-nya atau laptopnya. Nggak bisa, karena syaratnya harus topik itu modul-modul yang jalannya harus tidak semua, tapi sudah dilaksanakan, sudah dilihat, kemudian post-testnya sudah dilaksanakan. Walaupun modulnya sudah dilihat, videonya dilihat, dipahami, tapi post-testnya belum selesai, aksi nyata belum bisa dilakukan juga. Ini tadi kan sudah diselesaikan, maka kita melakukan aksi nyata ada 2 pilihan. Yang pertama ini,
yang harus kita lakukan setelah kita belajar mandiri, belajar menyelesaikan belajar mandiri tadi, maka yang bisa dipilih ada dua. Pertama, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi setelah kita dapat belajar dari platform Merdeka Belajar itu, kita paham, kita mau menularkan ke orang lain. Siapa saja yang bisa kita tularkan? Pertama, guru. Kalau misalnya guru teman-teman di sekolah, siswa boleh, atau wali murid bisa. Wali murid, atau kalau ada komunitas lain, misalkan di komunitas itu. Intinya platform Merdeka Mengajar ini disebarkan seluas-luasnya. Jadi pertama kita harus paham dulu, kemudian lingkungan kita, komunitas kita, dan kalau di sekolah ada wali murid, ada siswa. Kemudian aksi nyata yang bisa dilakukan yang kedua adalah membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Pilih salah satu, setiap topik pilih salah satu, bukan kedua-duanya. Tadi di panduan untuk membuka ini pertama dia rincian dulu. Ini yang pertama, pilihan yang pertama, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Aksi nyata yang harus kita lakukan yang pertama ini ada panduannya ini. Pertama, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Jangan lupa tadi di atas ini belum disinggung. Setiap topik ini ada tujuan. Kita belajar topik ini tujuannya apa? Seperti kalau di kelas ada indikator tujuan, ini pahami dulu. Kemudian komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens atau sasaran, bisa murid, teman sejawat, orang tua, komunitas atau lainnya yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Jadi pemahaman tentang Merdeka Belajar ini kita tularkan kepada orang lain. Dalam bentuk apa? Pemahaman boleh disampaikan melalui media. Medianya apa? Bisa WA, bisa Facebook, bisa Google Form, meeting Google Meeting, Zoom Meeting itu. Langsung seperti ini bisa. Tapi nanti di kegiatan seperti yang sekarang ini harus dijelaskan, atau di laporan itu ada langkah-langkahnya apa, langkah yang terlibat siapa saja hari ini. Ada apa istilahnya di sini? Orang-orang yang terlibat, dari aktor yang ada di sini siapa saja? Ada korwil, ada kepala sekolah, guru, dijelaskan dia. Bisa. Yang ketiga, buatlah form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti favoritnya, jumlah umpan balik minimal 5. Kalau kita misalkan yang sederhana menggunakan WA, jadi di WA itu Bapak Ibu misalkan mau membuat PPT, PowerPoint, dibuat PowerPoint, kemudian kirim ke grup, dijelaskan Bapak Ibu tolong paham PowerPoint di atas, pahami, kemudian beri tanggapan terhadap isi PowerPoint itu. Kan sudah, nanti PowerPoint itu dicetak dalam bentuk PDF, kan bisa dicetak PowerPoint itu dalam bentuk PDF. Insya Allah ini mudah-mudahan semua bisa, kecuali tidak bisa. Kemudian kan setelah kita menyampaikan di WA, kita membuat yang di sini diminta buatlah form umpan balik. Umpan balik ini kan biasanya ada komen. Ini isinya sudah bagus,
atau macam-macam. Kalau DBA itu di screenshot, kemudian nanti dilampirkan di dokumen itu, di PDF itu. Jadi materinya, kemudian umpan balik dan umpan balik dari audien itu di copy, kemudian dibentuk dalam bentuk PDF. Pertanyaan untuk form di seperti ini sudah ada. Minta audien Anda melanjutkan kalimat ini dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Ini sampaikan kepada, tolong Bapak Ibu, biasanya ini mungkin Bapak Ibu sudah belajar tentang Google Form. Jadi buat dalam Google Form, kemudian dikirimkan linknya, dikirimkan ke WA, kemudian audien itu disuruh nanggapi. Nanti tanggapan audien itu di screenshot, kemudian dimasukkan di dalam file PDF. Bisa dipahami ya? Kulit itu kita laksanakan. Kemudian ditulislah refleksi prosesnya. Di aksi nyata itu di bawahnya ada kolom, tulislah seperti tadi, cita refleksi. Tulislah refleksi prosesnya, apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik mereka belajar, bagian mana yang mengubah Anda, dan apakah langkah konkret Anda selanjutnya. Jadi diceritakan, kemudian unggah bukti dokumentasi dalam form feedback dan rangkuman refleksi Anda dari poin 5. Kemudian tadi umpan balik itu minimal 5 orang yang setelah kita menyampaikan lewat WA misalkan. Tanggapan itu yang bisa didokumentasikan minimal 5 orang. Mungkin belum 5. Ya minta biasanya di grup, Bapak Ibu tolong presentasi materi yang di atas tolong di komen. Biasanya komen dari audien itu di screenshot. Kalau di Google Form biasanya langsung ada. Kalau kita mencetak langsung berupa form, nama-nama yang menanggapi, kemudian tanggalnya jangan rekayasa ini, karena dilihat nanti diupload di aplikasi platform pengajaran, dilihat orang. Jangan copy paste punya orang lain, ini gelap ya. Karena terocet kemarin, benar di Norek kita erok, yang upload. Ini dibaca seluruh Indonesia. Jadi gila bro, ini biasa. Jadi nanti dokumen terakhirnya foto-foto juga dilampirkan, foto kegiatan seperti ini dilampirkan. Ini yang pertama, pilihan yang pertama. Yang kedua, membuat strategi penerapan pembelajaran. Untuk formnya yang berbeda, form apa kan? Kuesionernya yang berbeda. Isi kuesionernya. Tadi langsungnya sama. Kalau strategi ini, Bapak Ibu, strategi misalnya seperti itu sekarang kita sudah mengikuti kegiatan pelatihan mandiri ini. Strategi apa yang akan kita lakukan untuk disebarkan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan berikutnya? Biasanya kalau laporan itu ada pendahuluan, tujuan, kemudian tadi ada siapa-siapa yang terlibat, dampaknya apa, kemudian terakhir dokumen, foto-foto tadi, kemudian jangan lupa umpan balik dari audien juga dilampirkan. Bisa dipahami kan? Tak bisa. Sulit ini mungkin apa sih? Mungkin ini penjelasan tak bisa. Itu alaqoh. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, di platform Merdeka Mengajar ini ada aksi nyata, ada guru berbagi. Di guru berbagi itu silakan lihat. Ada contoh dari orang lain yang bisa buat perbandingan, tapi jangan copy paste.
Eh, Misalkan kita pilih yang pertama, menyebarkan klik di tengah ini, kemudian selanjutnya. Ini ada langkah-langkah, kemudian ini mulai lengkapi. Kalau sudah ini mulai lengkapi, kemudian di sini klik lanjut. Lanjut tadi kan kita sudah melakukan kegiatan di contohnya penyebarannya lewat WA. File yang ada di WA itu di screenshot, kemudian umpan balik dari audien itu juga di screenshot, dokumen foto-foto itu ditaruh dalam satu file, kemudian dirubah dalam bentuk PDF. Kalau sudah diupload di sini, di file katanya sudah bentuk PDF. Klik sini, disimpan di mana? Ya cari. Kalau di sini klik, maka nanti akan masuk ke sana. Jadi ini setelah upload unggah dokumen, maka dokumen tadi mau dikasih judul apa? Dikasih judulnya di sini. Kemudian di bawahnya kita masih diberi tugas untuk ceritakan bagaimana kegiatan penyebaran Muhammad Mohsin Merdeka Belajar yang Anda lakukan. Jadi file yang tadi, dokumen yang sudah diupload tadi, ceritakan. Tulis di sini, ketik. Ya bisa diketik di Word dulu, kemudian ketik di sini, atau langsung ketik, tidak apa-apa. Yang dimasukkan di sini apa saja, siapa yang terlibat dalam kegiatan itu, siapa yang terlibat. Seperti sekarang ini ada guru, ada pengawas, ada kepala sekolah, ada guru. Kemudian alasan melibatkan aktor tersebut apa? Dijelaskan di sini. Cara menyebarkan pemahaman diceritakan melalui apa? Bisa melalui grup WA atau Google Form atau pelatihan langsung seperti ini. Ada daring, bisa luring. Kalau video, misalkan ada video mau yang diupload, itu syaratnya harus diunggah dulu di YouTube. Jadi kalau sudah yang diunggah di YouTube kan langsung ada komennya langsung ambil di sana. Dari umpan balik dari audien itu langsung ngopikan dari komentar yang ada di YouTube. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, mengisi ini. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Ceritakan saja. Perasaan saat melakukan aksi nyata, ceritakan. Hal baik apa yang sudah dipelajari? Hal baru yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata apa? Kemudian simpan dulu, jangan langsung dikumpulkan. Kalau langsung dikumpulkan ini tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Kalau disimpan itu bisa diganti. Misalkan ini kan penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Setelah kita membuat dokumennya lengkap, pas pikiran atau penyamanan strategi. Kalau itu mau berubah, ini diganti, diklik. Kemudian gaya ganti. Nah, berarti masuk yang kedua, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Mulai lengkapi, klik ini, lanjut, unggah file, kemudian deskripsi refleksinya, kemudian kalau sudah positif tidak mau mengganti lagi, langsung dikumpulkan. Jadi masih ada kesempatan beberapa kali, jadi mau ganti bisa. Sebenarnya ini ada contoh di aplikasi, sudah ada contoh. Kita buka contohnya, contoh orang lain yang sudah melaksanakan aksi nyata.
ini aksi nyata. Nah, ini contoh punya orang lain. Kita buka satu. Ini deskripsi bukunya apa? Membangun sekolah untuk belajar masa depan yang aman dan inklusif dengan ini judul kegiatan, judul aksi nyatanya contoh punya orang lain. Ini kegiatannya membuat strategi yang kedua, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Karena yang pertama kan menyebarkan pemahaman. Ini membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Kemudian dokumennya ini yang diupload. Ini kira-kira di apa dulu? Di WA. Diupload kemudian ini fotonya. Kemudian di sini ada kuesioner dan tanggapan. Bapak Ibu, saya tidak paham. Kemarin saya di sekolah belajar menggunakan Google Form. Setelah dikirim ke grup, tempat menanggapi setelah dibuka, tampilannya tidak seperti ini. Kalau ini mungkin apa ikutan dari platform Merdeka Belajar ini. Kuesionernya sama, saya lihat yang punya orang lain sama seperti ini. Kita ngeklik, ini tanggapannya, kita membuat tanggapan, hadiah ini. Kemudian ini tanggapan audiens sudah ada di sini. Kalau sudah seperti ini, kita sudah melakukan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ingin membuat, silakan buka contoh milik orang lain yang ada di atas aksi nyata. Mumpung nggak bisa menolong, tak bisa. Jadi aksi nyatanya bisa dalam bentuk PowerPoint, presentasi, bisa dalam bentuk video, bisa brosur. Jadi brosur itu semacam apa ya? Kayak pamflet itu disebarkan. Syaratnya tetap melalui media sosial atau kegiatan langsung seperti ini. Ya kalau kita ini lebih paham, kita lihat dengan orang lain yang sedang ini yang ada videonya. Yang videonya yang diupload hanya potongan-potongan videonya, tidak keseluruhan. Jadi zoom, melalui zoom. Jadi difoto, kemudian ditaruh di satu file, kemudian dirubah dalam bentuk video, kemudian diupload ke sini. Kalau video, saya punya contoh nih, tapi saya tak perlu diubah itu juga. Karena dari bingungnya karena apa aksi nyata, saya coba cari di YouTube, ternyata banyak. Kita bisa. Ini merupakan panggilan atau menyatakan kita belajar.